Turn around. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sekelompok mafia yang sedang menyandra seseorang di dalam bagasi mobilnya. Diberitahu kalau kelompok mafia ini dipimpin oleh pria bernama Tulip, ini orangnya. Ternyata alasan Tulip menyandra orang itu karena dia telah mencuri barang haram darinya. Hingga kemudian Tulip langsung menghabisi pria tersebut. Jay, stay with him. Valdez, let's go. Great. Let's take him to the party. Malam harinya Tulip dan para anak buahnya menangkap lagi satu orang anak buah yang dianggap telah berkhianat. Mereka sengaja mencekoki orang itu dengan barang haram lalu dibuang ke sungai dan inilah The Sheriff. Put him down. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tua yang baru bangun dari tidurnya. Diberitahu kalau pria tua ini bernama Nick yang merupakan sheriff senior di desa tersebut. Nick selalu dihantui oleh kenangan pahit yang manakala itu putra Nick harus menjadi korban pembunuhan. Namun sampai sekarang kasusnya ditutup begitu saja karena pihak kepolisian tak kunjung menemukan para pelaku. Tak lama Nick mendatangi klub malam yang tak jauh dari rumah untuk menenangkan pikirannya. Setibanya di sana ternyata Tulip si bos mafia juga baru saja tiba dengan beberapa anak buahnya. Kemudian Tulip malah rese dengan menggoda si pelayan hingga membuat Nick merasa terganggu. Tulip yang menyadari Nick memperhatikan, ia pun menghampiri lalu bertanya apakah ada masalah. Nick menjawab kalau ia paling tidak suka melihat pria rese yang mengganggu seorang wanita. Dengan sengaja Tulip terus memancing amarah Nick hingga inilah yang terjadi. Think it's time you go. Beruntung si pelayan datang sambil membawa senapan yang membuat Tulip dan yang lain bergegas pergi. Kind of. They're from Amber City. Setelah itu Nick sempat bertanya apakah si pelayan kenal dengan mereka. Si pelayan menjawab kalau mereka adalah kelompok mafia yang selalu membuat onar. Thanks, Lena. Pagi harinya saat Nick baru terbangun, ia mendapat laporan ada penemuan mayat di sungai. Dengan cepat Nick segera pergi ke TKP. Setibanya di sana, Nick dibuat terkejut karena jasad yang ditemukan adalah putra dari temannya yang bernama Martin. Kita tahu kalau orang tersebut tewas karena dihabisi oleh Tulip dan kelompoknya semalam. Setelah itu Nick meminta para anak buahnya untuk mengamankan jasad itu sementara dirinya akan pergi untuk menemui Martin sebagai ayah dari korban. Yeah, that's Mark, all right. Adegan berpindah ke seorang reporter bernama Lisa yang baru saja tiba di kantor. Di sini Lisa diperintah atasannya untuk mewawancarai mantan wali kota yang diduga telah melakukan pencucian uang dan selalu bekerja sama dengan para mafia. Fine. Here. You know this guy? Bye-bye. Kembali pada Nick si sheriff yang baru tiba di rumah Martin, ini orangnya. Diberitahu kalau Martin adalah seorang pengusaha sukses, jadi ia mempunyai banyak kenalan orang penting di sana. Martin menyambut kedatangan Nick dengan baik, lalu ia pun mengajak Nick ngopi. Selanjutnya Martin bertanya tumben sekali Nick mampir.
Dengan berat hati Nick menjawab kalau kedatangannya ke sini untuk memberitahu berita tentang putra Martin. Martin menyangka kalau putranya pasti membuat ulah lagi dan kali ini Martin ikhlas jika dia harus dipenjara. Sayangnya Nick menjawab bukan karena sekarang putra Martin sudah menjadi mayat yang baru saja ditemukan di pinggir sungai. Mendengar hal tersebut Martin hanya bisa terdiam melamun sendirian. Nick meminta Martin agar bersabar dan ia berjanji akan menemukan para pelaku secepat mungkin. Saat keluar dari rumah Martin, Nick dihubungi oleh seseorang yang ternyata itu adalah Lisa si reporter. Terungkap fakta kalau Lisa adalah anak bungsu dari Nick. Di sini Lisa mengatakan kalau ia akan pulang ke rumah Nick karena mendapat tugas untuk mewawancarai mantan wali kota yang tinggal di desa itu. Dengan senang hati Nick mempersilahkan apalagi mereka sudah lama tidak bertemu. Bye. Selang beberapa saat, Nick mendatangi si pelayan di klub malam untuk bertanya lebih detail tentang Tulip si bos mafia. Di sini Nick bertanya apakah Tulip suka gabung dengan putra Martin yang kemarin ditemukan tewas. Si pelayan menjawab ya dan ia pernah melihat mereka beberapa kali nongkrong bersama. Rupanya saat ini Nick curiga kalau pembunuh putra Martin adalah Tulip. Tapi ia belum bisa melakukan penangkapan sebab belum adanya bukti. Selanjutnya Nick pergi ke kantor lalu bertemu dengan dokter yang telah mengotopsi tubuh putra Martin. Di sini si dokter menjelaskan kalau putra Martin mengalami overdosis akibat dicekoki barang haram. Sebetulnya dia masih bisa selamat jika tidak diceburkan ke dalam air. Akan tetapi karena mereka memang ingin menghabisi putra Martin, jadi para pelaku sengaja membuang putra Martin dalam keadaan OD ke sungai. Mendengar hal tersebut seketika Nick melamun dan teringat lagi dengan kejadian putranya yang tewas 5 tahun yang lalu. Motif pembunuhannya sama persis dengan putra Martin jadi membuat Nick ingin sekalian menguak siapa pelakunya. I wonder who threw the first punch that night. You good? Thanks, Sharon. Malam harinya Lisa si reporter atau anak bungsu Nick baru tiba di rumah Nick. Nampak Nick yang menyambut Lisa dengan hangat lalu ia pun mengajak Lisa makan malam. I'm not that hungry anymore. Pagi harinya sebelum berangkat ke kantor, Nick bertanya kemana tujuan Lisa sekarang. Lisa menjawab kalau ia akan mewawancarai mantan wali kota yang tinggal tak jauh dari sana. Nick meminta Lisa agar berhati-hati karena di desa itu banyak sekali mafia pembuat onar. Kemudian Nick sempat memberitahu kalau dirinya berniat akan melakukan penyelidikan ulang atas kematian putra sulungnya atau kakak Lisa. Mendengar itu semua, Lisa meminta Nick agar berhati-hati juga mengingat usia Nick kini sudah tidak muda lagi. It's all I have to remember about Jesse. Jesse. Adegan berpindah kepada anak buah Nick yang diketahui bernama Johan. Saat itu Johan mendatangi salah satu klub malam yang menjadi markas Tulip berkumpul. Di sini Johan bertanya kepada si pemilik klub malam apakah dia bekerja sama dengan Tulip yang merupakan bos mafia pengedar barang haram. Si pemilik klub malam menjawab tidak, lalu Johan lanjut bertanya lantas kenapa tempat ini menjadi tempat berkumpul bagi Tulip. Si pemilik klub malam menjawab mungkin mereka nyaman karena di tempat ini dirinya tidak banyak aturan. I'm sure you could use all the rehearsals you can get. Ouch. Di balik itu memperlihatkan Lisa putri Nick kini tiba di rumah si mantan wali kota. Terlihat si mantan wali kota yang menyambut Lisa dengan baik lalu ia mengajak Lisa masuk ke dalam. Saat si mantan wali kota mengambil minum, Lisa berhasil memfoto salah satu berkas penting yang ada di rumah si mantan wali kota. Kemudian mereka lanjut mengobrol di luar sebab Lisa meminta sesi wawancaranya di luar saja.
Di sini Lisa bertanya kenapa si mantan wali kota banyak sekali asetnya padahal dari laporan pajak harta dia tidak seberapa. Mantan wali kota menjawab kalau semua ini ia dapatkan dari hasil bisnis bukan dari gaji saat dirinya menjabat sebagai wali kota. Lisa sedikit menyinggung tentang si mantan wali kota yang diduga melakukan pencucian uang dan bekerja sama dengan mafia. Tapi dia tidak mengaku dan silahkan saja ungkap jika memang ada bukti. Setelah itu Lisa pamit pulang karena sesi wawancara dirasa sudah cukup. I got what I wanted. Saat di dalam mobil Lisa merasa rindu kepada mendiang sang kakak sehingga ia pun memutar video ulang tahun 5 tahun lalu saat kakaknya masih hidup. Setelah itu Lisa mendatangi kuburan mendiang sang kakak. Namun tak lama datanglah Nick yang juga datang ke sana. Mereka pun merenung bersama lalu kemudian Nick bertanya bagaimana wawancara Lisa tadi. Lisa menjawab kalau itu berjalan lancar. Nick lanjut menanyakan kabar tentang ibunya atau mantan istri Nick karena ternyata mereka sudah lama bercerai. Lisa menjawab kalau ibunya baik-baik saja. Lalu ia pun mengajak Nick pulang ke rumah. Malam harinya Johan, anak buah Nick yang penasaran, ia pun sengaja menguntit dari belakang klub malam. Tak lama Johan melihat Tulip, si bos mafia yang sedang mengangkut barang haram dari klub malam itu. Seketika Johan sadar kalau selama ini si pemilik klub malam memang bekerja sama dengan Tulip. Dengan cepat Johan mengikuti Tulip pergi. Di tengah perjalanan Johan memberhentikan Tulip di jalanan sepi. Johan meminta Tulip keluar karena ia akan memeriksa mobilnya. Awalnya Tulip terlihat tenang, tapi saat dia keluar inilah yang terjadi. Turn around. Face the car. Sayang sekali Johan dapat dihajar habis-habisan oleh Tulip lalu ditinggalkan begitu saja. Satu jam kemudian Johan mendatangi Nick di rumahnya. Di sini Johan memberitahu kalau Tulip ternyata bekerja sama dengan si pemilik klub malam yang ada di ujung jalan. Barusan Johan hampir menangkap Tulip tapi dia gagal dan harus dihajar oleh Tulip. Mendengar hal tersebut, Nick meminta Johan agar pulang dulu untuk beristirahat. Mereka akan mendatangi si pemilik klub malam untuk diinterogasi besok lagi. Keep your phone on, Sharon. You hear what I said? Di tempat lain memperlihatkan Lisa yang sedang berada di dalam mobil. Tak lama ia mencocokkan berkas yang dicuri sebelumnya dari si mantan wali kota dengan berkas miliknya yang ada di kertas. Entah berkas apakah itu, yang pasti Lisa tersenyum sambil mengatakan kalau sebentar lagi semuanya akan terungkap. Got you, Bobby. Kembali pada Nick dan Johan yang kini mendatangi rumah si pemilik klub malam. Di sini Johan mengatakan kalau ia sudah tahu kalau si pemilik klub malam selama ini bekerja sama dengan Tulip. Johan berjanji tidak akan menyeret dia karena hukum, asalkan si pemilik klub malam mau memberi informasi tentang kejahatan Tulip. Dan apakah benar Tulip yang menghabisi putra Martin? Pada akhirnya si pemilik klub malam mau menceritakan semuanya. Tulip adalah bos mafia barang haram, tapi Tulip juga mempunyai atasan lagi, entah siapa. Putra Martin adalah anak buah Tulip dan dia malah mencuri barang haram dari Tulip. Dan itulah alasan kenapa dia sampai dihabisi. Tempat pembuatan barang haram Tulip juga si pemilik klub malam berikan lokasinya, lalu ia bersumpah hanya itu saja informasi yang ia ketahui. Dirasa informasinya cukup, Nick dan Johan berterima kasih lalu mereka pergi dari sana.
Berpindah kepada Lisa yang kini mendatangi kediaman si mantan wali kota. Setibanya di sana, Lisa langsung memperlihatkan surat dan bukti berkas di ponselnya. Lisa meminta si mantan wali kota agar menjelaskan semuanya. Ternyata berkas itu berisi bukti-bukti selama menjabat si wali kota selalu bekerja sama dengan mafia. Bahkan penutupan kasus pembunuhan kakak Lisa juga si wali kota yang meminta. Karena pelakunya adalah bos mafia yang bekerja sama dengan dia. Mengetahui itu semua, si wali kota malah emosi dan langsung mengusir Lisa pergi dari rumahnya. Setelah Lisa pergi, si mantan wali kota menghubungi seseorang yang ternyata itu adalah Martin. Di sini si mantan wali kota memberitahu Martin kalau Lisa sudah mengetahui semuanya. Ternyata bosnya Tulip adalah Martin dan Martin adalah big boss mafia yang sebenarnya. Bahkan dengan tega Martin menghabisi putranya sendiri lewat tangan Tulip saat di awal film. Karena sebenarnya dia tidak setuju dengan pekerjaan Martin. Terungkap fakta kalau putra Nick atau kakak Lisa juga sebenarnya dihabisi oleh Martin. Dan kasusnya segera ditutup oleh si mantan wali kota yang dulu masih menjabat. I understand you're a busy man. Setelah panggilannya dimatikan, Martin menghubungi Tulip lalu ia memerintahnya agar segera mengeksekusi si mantan wali kota karena dianggap sudah tidak berguna. Di sisi lain memperlihatkan Nick dan Johan yang menyergap markas pembuatan barang haram dan di sana terlihat hanya ada para anak buah Tulip saja sedangkan Tulip entah kemana. Nick pergi ke markas yang ada di bangkai gerbong kereta sedangkan Johan ke markas yang satunya dan sebaiknya kita lihat bersama aksi mereka. Turn around. Di sini Nick berhasil melumpuhkan tangan kanan Tulip lalu ia pergi menyelamatkan Johan yang hampir saja dihabisi oleh anak buah Tulip. Di balik itu Tulip sendiri ternyata sedang mendatangi rumah mantan si wali kota. Karena sebelumnya ia diperintah menghabisi si mantan wali kota oleh Martin. Hingga saat si wali kota keluar dari rumah inilah yang Tulip lakukan. Jesus Christ! You're crazy! Malam harinya adegan berpindah kepada Lisa putri bungsu Nick. Yang kala itu sedang menyiapkan makanan untuk makan malam dengan Nick sebelum dia datang. Tak lama Lisa mendengar suara ketukan pintu namun saat dibuka ternyata itu adalah Tulip bukanlah Nick. Rupanya Tulip diperintah menghabisi Lisa juga oleh Martin karena dianggap telah mengetahui rahasianya. Beruntung Lisa berhasil melawan lalu ia melarikan diri. Setelah Lisa pergi, Tulip menghubungi Martin lalu memberitahu kalau ia gagal menghabisi Lisa dan sekarang Lisa telah pergi. Mendengar hal tersebut, Martin meminta Tulip agar menunggunya di suatu tempat. Yeah, okay. Selang beberapa saat, terlihat Tulip yang sedang menunggu Martin di tempat yang telah mereka janjikan. Tak lama datanglah mobil Martin, tapi yang keluar hanya tangan kanan Martin saja. Tanpa banyak fafifu, si tangan kanan langsung menghabisi Tulip. Martin sent me. Tentunya itu semua adalah perintah dari Martin yang kecewa terhadap Tulip karena telah gagal menghabisi Lisa. Berpindah kepada Lisa yang kini mendatangi Nick di kantornya. Lisa langsung menceritakan semuanya yang terjadi, begitu juga dengan hasil temuannya yang mana Martinlah dalang dibalik semua ini.
Bahkan Lisa juga sudah tahu kalau Martin adalah pembunuh kakaknya 5 tahun lalu dan kasusnya selalu ditutupi oleh si mantan wali kota. Mendengar hal tersebut, malam itu juga Nick mendatangi rumah Martin untuk menyelesaikan semuanya. I got attacked. Let's check you out. Setibanya di sana, awalnya semua baik-baik saja, bahkan Martin sempat menawari Nick ngopi dulu. Kemudian mereka berdua mengobrol ngalir ngidul sambil Martin membuat kopi. Tak lama kondisi mulai berubah saat Nick mengatakan kalau ia sudah mengetahui semuanya. Bahkan Nick juga tahu kalau Martin adalah dalang di balik pembunuhan putranya dulu karena putra Nick memergoki Martin sedang berbisnis barang haram. Mendengar hal tersebut, Martin langsung mengambil pisau dan inilah yang terjadi. Did you? Pada akhirnya mereka harus sama-sama tewas. Di akhir film memperlihatkan Johan, Lisa, dan satu temannya yang mendatangi kuburan Nick. Mereka sangat bangga kepada Nick karena telah berhasil memberantas para mafia di sini yang selalu membuat keresahan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura.